Tencent Games adalah salah satu perusahaan game terbesar di dunia. Perusahaan ini berasal dari Tiongkok dan berdiri pada tahun 2003. Perusahaan ini memiliki 5 kelompok studio di dalamnya. Ada Timmy Studio, Level Infinite, dan masih banyak lagi anak-anak perusahaan dari Tencent sendiri. Seperti yang kita tahu, Tencent Games sendiri berfokus pada penerbitan game-game online yang keren-keren seperti PUBG, COD gitu. Awalnya perusahaan ini hanya berfokus pada pengembangan game online khusus di Tiongkok. Dan sekarang perusahaannya sudah meranjak internasional. Nah, game dari Tencent Games dan anak-anaknya cukup banyak sekali. Tapi di topik kali ini, kita cuma bahas game mobile-nya doang. Jika bicara game PC, semuanya kece-kece sumpah. Bingung mau milih? Jika kalian mau, nanti aku buatin juga yang top game-game PC. Ntar komen aja di bawah. Nah, langsung aja. Inilah 5 game dari Tencent terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Hitori no Shita The Outcast. Hitori no Shita The Outcast atau dikenal juga dengan nama Project The Outcast dari developer bernama Morphan Studio yang merupakan bagian dari Tencent Games. Dari judul gamenya saja, jelas banget game ini dibuat terinspirasi dari serial anime terkenal tentang seni bela diri yang disebut Hitori no Shita. Sebuah anime action dari Cina yang dimana menggabungkan budaya Tiongkok zaman sekarang dengan cerita rakyat dan seni bela diri mistis. Dalam game, kalian bakal menjelajahi dunia Inhuman dan mencari jawaban atas misteri yang ada di sekitar kalian. Jadi gamenya tuh menceritakan cerita asli dari animenya yang akan membawa kalian dalam sebuah petualangan dengan grafis memukau dan pertarungan serba cepat yang mantap bener. Untuk battlenya sih ntar bakalan duel gitu, macam game fighting lah. Jadi untuk menang dalam battle, kalian dapat menggunakan sejumlah teknik. Kalian juga dapat membuat combo campuran seperti memukul, menendang, dan menggunakan skill unik secara bersamaan untuk menghasilkan serangan yang super kece. Kalian bisa juga menggunakan teknik khusus perfect dodge atau goce-goce lah ya, untuk menghindari serangan yang sangat kuat dari lawan. Intinya sih dalam game ini ada mekanik gitu, yang dimana kalian adalah seorang petarung dan bertarung dengan pemain lain di arena khusus. Ya PvP lah. Bahkan yang paling keren, game satu ini juga kolaborasi dengan Bruce Lee dong, yang dimana bisa dibilang Bruce Lee sendiri bisa dibilang tokoh bela diri populer yang banyak diketahui. Jadi untuk melambangkan ikon bela diri. Dragon Oath New, sebuah game MMORPG yang bertemakan dunia wuxia dengan gaya seni bela diri otentik. Ya namanya juga game Cina, jadi latarnya kental dengan nuansa-nuansa Cina gitu ya. Terus bahasanya bahasa dewa dong. Eksklusif buat Cina nggak sih? Dalam game ini kalian bisa memilih 5 kelas berbeda nantinya. Plus, entar karakternya bisa kalian kustomisasi. Seperti game-game MMORPG pada umumnya. Dalam game, entar kalian akan mengikuti story game ini dan menemukan plot ceritanya yang disuguhkan lewat banyak misi yang harus kalian selesaikan. Yang pastinya untuk meningkatkan progres karakter kalian juga. Terus ada dungeon-dungeon juga yang dapat kalian kalahkan dengan player lainnya. Bahkan bosnya juga ada ntar. Selain mode PvE, game ini juga menyediakan mode PvP dengan 3 versus 3. Dengan skill yang banyak, kalian bisa merakit combo-combo dengan damage yang besar nantinya. Ya walaupun bisa auto juga sih. Buat kalian suka main game MMORPG yang bertemakan Tiongkok atau Cina atau wuxia gitu, bisa coba game ini. Terus untuk battle, game ini memiliki battle yang semua dengan efek skill yang juga mantep banget dong. Untuk visual grafisnya sih, ini game serius keren banget sih. Need for Speed Assemble. Ini merupakan Need for Speed Mobile ya, tapi ganti nama menjadi Need for Speed Assemble. Ini game sedang populer sekarang ini, walaupun belum rilis. Bahkan pada saat versi betanya atau CBT-nya, cukup banyak antusias para gamer, tepatnya yang menyukai genre racing yang sangat tertarik dengan game ini. Bahkan tidak sabar menunggu gamenya rilis, termasuk aku. Apalagi untuk veteran-veteran game seri Need for Speed yang rilis di konsol dan beberapa kali sudah tamat, pasti sangat nunggu-nunggu game ini. Need for Speed Assemble sendiri memiliki perpaduan gameplay atau elemen dari beberapa seri Need for Speed yang rilis di konsol, seperti Most Wanted, Rivals, dan juga Unbound. Entar FFV Unbound-nya bakal terasa banget dah saat balapan. Soal gameplay sih pastinya game ini tidak mengecewakan ya guys ya. Game ini menawarkan balapan seru di berbagai latar, dari jalan kota hingga jalan pegunungan.
Plus game ini dilengkapi dengan beragam mode. Bahkan ada mode polis juga dong, yang dimana kalian akan menjadi polisi dan memburu para pelanggar hukum di jalanan. Seru nggak tuh? Selain itu, game ini juga ada misi yang dirancang untuk gameplay yang lebih seru lagi. Terus untuk grafik, ini game udah jangan ditanya lagi dah. Begitu memukau dan pastinya mengesankan dong ya kan? Mobil-mobilnya sangat mendetail, dunia yang realistis, dan lain sebagainya benar-benar perfect dah. Bahkan game ini punya siklus siang dan malam yang meningkatkan kerealistisannya. Plus, cuaca dan musim yang dinamis juga ada dong. Ini game hadir untuk menjadi rivalnya Car Race Street dah. Dengan banyak player yang berkeliaran di map nyantar. Multiplayer dah. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Taris Land, sebuah game MMORPG yang paling ditunggu-tunggu perilisannya oleh para gamer penggemar MMORPG. Game ini sendiri diperkenalkan kalau nggak salah pada 2023 dan langsung menarik perhatian para gamer. Bagaimana tidak? Pasalnya game ini memiliki suasana atau mengingatkan kita dengan sebuah game terkenal dari Blizzard, yakni World of Warcraft. Meskipun begitu, pastinya dong, game ini memiliki nuansa khasnya tersendiri, seperti yang dimana Taris Land terlihat seperti MMO fantasi dengan latar tempat yang menggabungkan aspek teknologi dan fantasi. Taris Land sendiri di Play Store udah ada ya, tapi masih tahap pra-registrasinya. Game ini hadir dengan berbagai bioma dan peradaban yang dimana dalam game ini memiliki map yang beneran besar untuk kalian jelajahi. Nah, dalam game bakal memiliki banyak misi yang harus kalian selesaikan untuk menaikkan progres dari karakter kalian. Pada awal game sih kalian diminta untuk memilih kelas berbeda yang dimana setiap kelas memiliki masing-masing 2 spesialis ini. Nah, bahkan entar karakternya bisa kalian kustomisasi juga nantinya. Untuk grafik, seriusan ini game keren sih, dengan map yang terasa alami gitu dan juga indah, memanjakan mata dah. Untuk gameplaynya, game ini membawa konten dengan sistem PvE dan juga PvP, dengan beragam dungeon-dungeon dan juga beragam boss yang dapat kalian hadapi. Dalam dungeon ntar, kalian bakal bersih-bersih dungeon dengan player lainnya, gotong royong lah. Terus bisa dibilang Taris Land bukan game pay to win, karena equipmentnya tuh nggak nambah status. Buat kalian bosan dengan MMORPG anime, ini game yang worth it sih. Game ini sih tersedia untuk platform PC dan mobile, yang dimana juga dilengkapi dengan fitur cross progression dan crossplay antara mobile dan PC. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same track. Honor of Kings. Honor of Kings diklaim telah memiliki 100 juta pemain harian. Tetap menjadi aplikasi game dengan pendapatan tertinggi di negara Tiongkok. Menghasilkan pendapatan sekitar 133 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan sejak perilisannya, game ini langsung menjadi game e-sport profesional terbesar di Cina. Honor of Kings adalah sebuah game MOBA yang bisa dibilang baru rilis ya untuk global. Tapi sebenarnya game ini udah lama rilis buat region Tiongkok. Dalam game ini kalian bakal terjun ke medan perang bersama teman-teman kalian atau orang random di seluruh dunia. Memilih beragam hero dengan skill tertentu lalu terlibat dalam fight team. Untuk hero-heronya sih unik, termasuk legenda-legenda mitologi yang mempunyai skill khasnya masing-masing dan cerita legendaris. Kalian bisa memilih menjadi fighter, assassin, mage, marksman, dan support. Jadi kalian bisa memilih gaya bermain kalian masing-masing dan juga kerjasama paling penting sih. Sama seperti game-game MOBA pada umumnya, dalam game bakal ada 2 tim masing-masing yang berisi 5 pemain. Tujuan utamanya yakni menghancurkan kristal lawan demi meraih kemenangan. Terus dalam game ntar bakal ada monster-monster dungeon, termasuk 3 monster besar ini. Ada Tyrant, Overlords, dan juga Dragon. Yang dimana ketiga monster tersebut memberikan buff yang berbeda pada tim nantinya, dan bakal membantu tim buat push lane lawan. Fakta unik sih katanya, game ini merupakan awal mula game MOBA Arena of Valor pertama kalinya. Banyak yang belum tahu dan beranggapan bahwa game Honor of King ini merupakan plagiat dari Arena of Valor. Padahal kedua game ini memang beda tipis. Yang membedakan hanyalah tempat perilisannya. Untuk versi global ini, Honor of King menghadirkan kurang lebih 157 hero. Tiap-tiap hero-nya memiliki skill yang sama dengan AoV. Namun untuk nama hero dan nama skill, ya jelas berbeda. Contohnya Luby yang mirip dengan Rookie, Angela yang mirip dengan Alice, dan masih banyak lagi. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late.
You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.